warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Amelia Moki dari kelas akuntansi B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan, beberapa soal. Yang pertama, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini dan disertai gambar dengan QD sama dengan 20 kurang 0,6P dan QS sama dengan min 20 tambah 2P. Pada soal kali ini kita akan menggunakan rumus keseimbangan pasar dengan penjelasan. Jadi penjelasannya QD, kita menggunakan rumus QD sama dengan QS. QD sama dengan 20 kurang, kita sesuaikan dengan perintah soal, 0,6P. Kemudian kita akan menggunakan rumus QD sama dengan QS. Di sini jangan lupa QS sama dengan ini min 20 tambah 2P. Kemudian QD di sini adalah 20 kurang 0,6P sama dengan QS-nya min 20 tambah 2P. Nah, kemudian kita harus memindah ruas. Kemudian memindah ruasnya itu harus memiliki variabel P yang sama. Di sini kan variabel P-nya 0,6P kurang ini di sini yang P-nya adalah 2P. Karena dia pindah ruas berarti dia berubah menjadi min 2P sama dengan begitu juga yang ini min 20 karena ini berpindah ruas itu menjadi min 20. Kemudian min 0,6P kurang 2P itu adalah min 2,6P sama dengan min 20 kurang min 20, min 20 kurang min 20 sama dengan min 40. Kemudian P sama dengan min 40 per ini dipindah ruas 2,6. Ini kan min 2,6 kali P, jadi kalau pindah ruas dia menjadi min 2,6. Hasilnya P sama dengan 15,38. Jadi ini adalah hasil dari P. Kemudian masuk pada QS sama dengan min 20 tambah 2P, yaitu substitusi. Dimana kalau substitusi itu kita hanya mengambil satu persamaan. Jadi kita mengambil persamaan yang 20 kurang 0,6. Ini hasilnya P itu kan adalah 15,38. Jadi ini hasilnya sudah ada. Kemudian Q sama dengan ini dikali ini turun 0,6 kali 15,38 itu hasilnya adalah 9,23. Kemudian Q sama dengan 10,77. Nah, itu sama dengan Q kali P. Jadi ini yang pertama kita tulis dulu Q-nya berapa, yaitu 10,77 dan 15,38. Selanjutnya masuk pada titik potong Q, P untuk QD sama dengan 20 kurang 0,6P, yaitu P sama dengan 0. Jadi setiap yang ada P itu diganti dengan 0. Jadi Q sama dengan 20 kurang 0,6P, di bawahnya itu adalah Q sama dengan 20 kurang 0,6 kali 0. Ini P-nya diganti dengan 0. Kemudian Q sama dengan 20 kurang, hasilnya adalah 20. Kenapa 20? Karena di sini 0,6 kali 0 itu adalah hasilnya 0. Jadi itu hasilnya adalah 20. Jadi titik potongnya adalah 20,0. Kemudian lanjut pada Q sama dengan 0. Jadi setiap yang ada Q-nya itu diganti dengan 0. Jadi Q sama dengan 20 kurang 0,6P. Jadi Q sini adalah 0 sama dengan 20 kurang 0,6P. Jadi ini berpindah ruas, yaitu 0,6P sama dengan 20. Jadi turun P sama dengan 20 per 0,6.
hasilnya adalah 33,33. Selanjutnya tetap mencari titik potong, yaitu QS sama dengan yang ini min 20 tambah 2P. P sama dengan 0. Jadi Q sama dengan min 20 tambah 2P. Jadi Q sama dengan min 20 tambah 2 kali 0. Kenapa 0? Karena setiap yang ada P itu diganti dengan 0. Kemudian Q sama dengan min 20. Kenapa min 20? Karena 2 kali 0 itu adalah 0, jadi tidak ditulis. Kemudian titik potongnya adalah min 20,0. Kemudian lanjut pada Q sama dengan 0. Tetap sama seperti yang di atas. Q sama dengan min 20 tambah 2P sama dengan Q sama dengan min 20 tambah 2P. Pindah ruas dia menjadi, karena dia pindah ruas berarti dia menjadi min 2P sama dengan min 20. Kemudian titik potongnya itu adalah 0,10. Jadi P sama dengan min 20 per min 2. Hasilnya itu adalah 10. Selanjutnya masuk pada langsung ke grafik. Untuk menentukan titik potong di grafik itu sama dengan kita tulis kembali bagian E-nya itu QP itu Q, P itu hasilnya itu adalah dalam kurung 10,77 dan 15,38. QD-nya itu yang tadi 20 kurang 0,6P. Q-nya adalah 20,0 diambil dari yang titik potong tadi. Kemudian P sama dengan 0,33,33. Kemudian QS sama dengan 20 tambah 2P. Q sama dengan min 20,0 yang titik potongnya tadi. Kemudian P sama dengan 0,10 yang hasil titik potongnya tadi. Kemudian kita masuk pada grafik. Kita gambarkan dulu grafiknya sesuai sesuai titik-titik potong yang kita kerjakan tadi. Kita gambarkan dulu grafiknya, disesuaikan. Sepuluh, 25, 15, 10, 5. Di sini minnya yang berdiri ini adalah P dan yang ini adalah Q. Jadi min 20, min 15, min 10, min 5. Min positif, negatif, 15, 20, 26. Nah, kemudian kita ambil garis titik putus-putus, yaitu 15,38 dengan 10,77. Ambil dari garis dari 10 ke 15. Jadi titiknya berada di sini. Kemudian titik potong 20,0 dan 33,3. Jadi kita ambil garis dari 20 ke 33. Kemudian min 20,0 dan 10. Jadi dari min 20 ke 10. Ini adalah grafik atau gambar sesuai dengan perintah soal. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu suatu produk jika harganya
akan terjual 40 unit, dan bila harganya turun menjadi 375.000 akan terjual 50 unit. Tentukanlah fungsi linearnya dan gambarkan grafiknya. Kita di sini akan menggunakan rumus permintaan dan penawaran, yaitu menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi langsung pada penyelesaiannya itu diketahui P1-nya itu adalah 400.000, kemudian P2-nya itu 375, Q1-nya itu adalah 40 unit, Q2-nya itu adalah 50 unit. Jadi langsung masuk pada rumus yang ini. Rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 kurang per Q2 kurang Q1. Jadi P kurang P1-nya adalah 400 per P2-nya adalah 375 kurang P1-nya adalah 400 sama dengan Q kurang Q1-nya adalah 40 per Q2-nya adalah 50 kurang 40. Jadi P sama dengan 400 kurang 375 kurang 400 itu adalah min 25 sama dengan Q kurang 40 per 50 kurang 40 itu adalah 10. Kemudian min 25 dalam kurung Q kurang 40 sama dengan 10 kali P kurang 400. Jadi min 25Q ini min 25 kali Q sama dengan 25Q tambah min 25 kali 40 itu sama dengan 1000, sama dengan 10 kali P itu adalah 10P, 10 kali 400 itu adalah 4000. Kemudian min 25, ini turun lagi, min 25Q sama dengan 10P kurang 4000 kurang 1000. Ini pindah ruas. Kenapa di sini saya tulis 10P? Ini turun 10P, kemudian 4000 turun, 1000-nya dipindah ke sini, dipindah ruas, berarti karena di sini positif berarti dia pindah ruas itu berarti dia berubah menjadi negatif. Kemudian 25 min 25Q sama dengan 10P, ini 10P turun kurang min bertemu min dia menjadi tambah, berarti 4000 tambah 1000 itu adalah 5000. Kemudian Q sama dengan 10P kurang 5000, ini berpindah ruas min 25. Jadi Q sama dengan min 04P tambah 200. Jadi Q sama dengan 200 kurang 0,4P. Sekarang kita mencari titik potong. Mencari titik potong di mana P sama dengan 0. Jadi yang tadi Q-nya adalah 56 kurang 0,4P, Q sama dengan 56 kurang 0,4 kali 0, karena P itu setiap yang ada P itu digantikan dengan 0. Kemudian Q sama dengan 200. Jadi titik potong itu adalah 200,0. Kemudian Q sama dengan 0. Setiap yang ada Q-nya itu diganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0,4P. Jadi ini pindah ruas ini 0,4P sama dengan 200. Jadi P sama dengan, ini kan 0,4 kali P itu adalah P. Jadi 200
per ini dipindah ke sini 0,4. Jadi P-nya adalah 500, titik potongnya adalah 0,500. Kemudian kita akan menulis atau melanjutkan untuk mendapatkan grafiknya, itu titik A sama dengan Q1 kurang koma Q1 sama dengan 40/400. Kemudian titik B nya Q2 kurang P2 50,375. Titik potong sumbu Q itu 200,0. Kemudian titik potong sumbu D itu sama dengan 0,500. Jadi kita akan menggambarkan grafiknya sesuai dengan hasil tadi. Kita akan menggambarkan grafiknya. Kita sesuaikan saja angka-angkanya itu 500, 400, 300, 200, 100. Ini 100, 200, 300, 400, 500. Kemudian kita mencari titik potongnya itu ini 40, titik A-nya itu 40,400. Jadi titiknya ada di sini dan 400. Jadi kita tarik sumbunya dari sini. Titiknya ada di sini. Kemudian 50 dan 375 di sini. Kemudian titik potong Q dan P itu adalah 200,0 dan 0 dan 500. Kita ambil titik potongnya di sini. AB-nya. Jadi ini A, ini B. Jadi QD-nya sama dengan 200 0,4P. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, itu dimana seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 150 juta untuk jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan dan berapa banyak pula biaya bunganya? Sebelum menjawab ini kita harus mengetahui dulu. Di sini kita akan menggunakan rumus penerapan barisan dan deret. Dalam penerapan barisan dan deret ada perhitungannya, yaitu bunga sederhana, dan bunga majemuk. Bunga di sini yang dimaksud adalah pendapatan bunga atau biaya bunga. Di sini kita akan membahas tentang bunga sederhana. Kemudian kita masuk pada rumus. Rumusnya itu I sama dengan P kali I kali N. Ini adalah pendapatan bunga atau disebut biaya bunga, di mana I ini adalah bunga atau pendapatan, P ini adalah pinjaman pokok, I ini adalah tingkat suku bunga tahunan, dan N adalah jumlah tahun. Kemudian untuk memperoleh nilai dari awal modal yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun, N yang dilambangkan dengan Fn, P itu ditambahkan dengan pendapatan bunga. Kemudian
Fn itu sama dengan P tambah pin ini, yaitu ini adalah nilai masa depan. Kemudian langsung saja diketahui kita di sini P sama dengan 150 juta. N-nya yang kita ketahui 15 tahun. Kemudian I-nya adalah 2% atau 0,02. Di penyelesaiannya kita mencari nilai bunganya. Nilai bunganya dulu dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu sama dengan I sama dengan pin. I sama dengan P-nya kita masukkan 150 kali I-nya adalah 0,02 kali N-nya adalah 15. Jadi I sama dengan 150 juta. 0,02 kali 15 itu adalah 0,3. Jadi I-nya sama dengan 150 juta kali 0,3 itu adalah 45 juta. Kemudian kita mencari nilai masa depannya. Dengan menggunakan rumus yang tadi, Fn sama dengan P tambah pin. Jadi Fn sama dengan 150, P-nya adalah 150 juta. Kemudian P-nya kan sudah kita dapatkan tadi, yaitu 45 juta. Jadi 150 juta tambah 45 juta yaitu 195 juta. Jadi ini adalah tabel perhitungan bunga sederhana. Di sini kenapa ada 15? Karena di sini kan soalnya itu adalah 15 tahun, berarti ini ada 15 sampai tahun 15. Kemudian ini nilai awalnya adalah kan 150 juta. Kemudian pendapatan bunga. Kenapa pendapatan bunga itu 3 juta? Karena 45 juta tadi itu dikali 15 itu hasilnya 3 juta. Kemudian nilai akhir masa datang. Kenapa 153? Karena ini dijumlahkan 150 juta tambah 3 juta itu adalah 153 juta. Kemudian untuk mendapatkan nilai selanjutnya, nilai akhir masa datang yaitu 153 juta ditambah 3 juta itu 156. Begitu juga yang selanjutnya 156 juta tambah 3 juta itu 159. Begitu sampai akhir. Kemudian kita cocokkan dengan yang kita dapatkan tadi. Ini kita cocokkan dengan 195 juta ini dicocokkan dengan nilai masa depan yang tadi ini. Kemudian jika ini dijumlahkan pendapatan bunganya itu adalah 45 juta. Berarti sesuai dengan yang kita dapatkan tadi, yang kita cari 45 juta. Ini adalah nilai bunganya dan ini adalah nilai masa depannya. Jadi kita masuk, diketahui itu adalah A sama dengan 40 juta, R-nya itu adalah 10% atau sama dengan 1,1. Kenapa dia 1,1 tidak 0,1? Karena 100% tambah 10% itu dia 110, bahagi 100% itu adalah 1,1. Kemudian N-nya itu adalah 2015. Ditanyakan A-nya itu 2015, kemudian B-nya adalah penyelesaiannya 2015. Ini ditanyakan. Kemudian B dengan D6. Kemudian langsung masuk pada rumusnya, yaitu A S 2015 dengan A kali R N kurang 1. Kemudian
sama dengan A-nya itu 40 juta kali 1,1, N-nya itu adalah 2015 kurang 1. Kemudian 40 juta kali 2015 kurang 1, 2014 kali 1,1 yaitu 2000,215,4. Jadi 40 juta kali 2000,215,4 dia 88 miliar 616 juta. Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015 adalah 88 miliar 616 juta. Selanjutnya bagian B, kan bagian A. Sekarang bagian B, D6. Menggunakan rumus A sama dengan I kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kemudian A 1 kurang R, N-nya diganti dengan ini 6 per 1 kurang R. Jadi A-nya di sini tadi 40 juta dengan 1 kurang 1, R-nya itu kan 1,1 pangkat 6 per 1 kurang R-nya 1,1. Jadi turun lagi 40 juta sama dengan 1 kurang 1,6 dipangkat 6 itu dia jadi 1,771561 per 1 kurang 1,1 itu hasilnya adalah min 0,1. Jadi 40 juta ini turun jadi yang ya mohon maaf tadi di sini hasilnya 0,771561 per min 0,1. Di sini 1 kurang 1,1. Jadi hasil yang ini 0,771561 bahagi min 0,1 itu kemudian dikalikan dengan 40 juta itu hasilnya adalah 308.624.000. Jadi jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai 2015 adalah 308.624.000. Selanjutnya kita masuk pada materi break even point atau BEP. Langsung saja diketahui P itu adalah 8.000, FC-nya adalah 120.000, kemudian VC-nya adalah 5.000. Ditanyakan A-nya break even point-nya atau BEP dalam unit. Kemudian bagian B-nya berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 70 kg. Langsung pada penyelesaiannya.
Pertama, bagian A, break even point dalam unit. Terus Q, BEP. Q, BEP sama dengan menggunakan rumus Q, break even point atau BF FC per P kurang VC. Q, BEP sama dengan F nya itu 120 yang ini, kemudian bagi per P nya ini 8000 kurang F nya adalah 5000. Jadi Q BEP adalah 120, 8000 kurang 5000 itu adalah 3000. Jadi Q BEP sama dengan 120 bagi 3000 itu adalah 40 unit. Jadi kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 40 unit. Kemudian bagian B, laba perusahaan. Nah, laba perusahaan sini menggunakan rumus TR kurang TC. Jadi sama dengan P kali Q kurang FC tambah VC kali A. Jadi P nya di sini 8000 tadi, kemudian dikali 70. Kenapa 70? Karena yang ditanyakan tadi 70. Kemudian FC nya 120 tambah 5000 VC nya tadi, kemudian kali 70. Jadi 8000 kali 70 itu adalah 560.000 kurang 5000 kali 70 tambah 120 itu adalah 470.000 sama dengan 9, kemudian 560.000 kurang 470 itu adalah 90.000. Jadi laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 70 kg adalah 90.000. Baiklah, itu adalah jawaban yang bisa saya berikan. Bila ada kesalahan mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.